Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi binatang halal, yaitu apa arti binatang halal itu, kemudian jenis-jenis binatang halal itu apa saja, kemudian kita diperintahkan untuk selalu mengkonsumsi binatang yang halal, kemudian bagaimana cara mendapatkan binatang yang halal itu, termasuk salah satunya adalah tata cara penyembelihan binatang agar binatang itu menjadi halal. Kemudian hikmah mengkonsumsi binatang halal itu apa saja, dan juga manfaat mengkonsumsi binatang halal itu apa saja. Yang pertama, arti dari binatang halal yaitu adalah semua jenis binatang yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh orang Islam atau umat Muslim, yang mana itu menyehatkan tubuh atau memberikan efek yang positif bagi tubuh manusia. Selanjutnya jenis-jenis binatang halal. Jenis-jenis binatang halal yang pertama ada jenis-jenis binatang air seperti cumi-cumi, ikan, kemudian kerang, rajungan, dan lain sebagainya. Dan juga ada jenis binatang darat, ada sapi, ada kambing, ada ayam, ada bebek, ada kerbau, yang mana binatang-binatang ini membutuhkan penyembelihan. Selanjutnya kita diperintahkan untuk membiasakan mengkonsumsi binatang halal, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 96 dan surat Al-Maidah ayat 1. Selanjutnya, bagaimana cara penyembelihan agar binatang itu halal untuk dikonsumsi. Yang harus diperhatikan adalah rukun-rukunnya, kemudian syarat-syaratnya, dan alat untuk penyembelihannya. Yang pertama rukun-rukunnya. Yang pertama adalah orang yang menyembelih. Yang kedua hewan yang akan disembelih. Dan yang ketiga adalah alat yang digunakan untuk menyembelih. Syarat-syaratnya untuk menyembelih, yang pertama beragama Islam. Kemudian mumayyiz, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian berakal sehat. Selanjutnya hewan yang akan disembelih, yang pertama tentunya harus dari jenis hewan yang halal. Kemudian hewan itu harus hidup, bukan hewan yang mati disembelih, karena hewan yang sudah mati itu menjadi bangkai sebelum dilakukan penyembelihan. Oke. Selanjutnya alat yang digunakan adalah alat yang tajam, terutama terbuat dari besi, dan jangan alat itu berupa seperti gigi, taring, ataupun tulang. Anak sekalian, selanjutnya yang harus diperhatikan adalah sunah-sunah dalam penyembelihan. Yang pertama yaitu membaringkan binatang itu, yang mana rusuk sebelah kiri berada di sebelah bawah. Kemudian hewan dihadapkan ke arah kiblat dan membaca basmalah serta takbir. Selanjutnya mempercepat penyembelihan agar binatang itu tidak terasa sakit. Kemudian memperlakukan binatang yang akan disembelih dengan baik. Selanjutnya yang harus diketahui bagian mana yang harus disembelih, yaitu bagian leher, yang mana harus memutus saluran pernapasan, saluran makanan, dan memotong urat nadi kanan dan kiri. Akan tetapi yang harus diperhatikan juga hal-hal yang dimakruhkan ketika menyembelih. Yang pertama yaitu memotong kepala sampai dengan putus kepalanya. Itu juga tidak boleh. Itu makruh. Kemudian menyembelih binatang dengan menggunakan benda tumpul, karena dengan menggunakan benda tumpul itu tentunya akan menyiksa binatang yang disembelih. Anakku sekalian, menyembelih binatang tidak harus dengan cara yang kuno, banting kemudian disembelih menggunakan pisau biasa. Akan tetapi zaman modern sekarang bisa menggunakan alat yang modern, yaitu menyiapkan alat-alatnya, kemudian menyesuaikan dengan alat yang ada, kemudian sebelum melakukan penyembelihan membaca basmalah dan takbir. Sekalian,
Selanjutnya hikmah mengkonsumsi binatang halal. Yang pertama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu memelihara diri lahir dan batin. Selanjutnya menyehatkan badan kita dan sebagai ujian keimanan manusia. Yang terakhir adalah manfaat binatang yang halal. Yang pertama memberikan ketenangan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Kemudian memperoleh iman dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya memperoleh kepribadian yang jujur. Yang selanjutnya mendapatkan rezeki yang barokah dunia dan akhirat. Anak-anak sekalian, demikianlah materi tentang binatang yang halal. Mudah-mudahan dengan materi ini kalian bisa mengetahui mana binatang yang halal dan boleh kita konsumsi, apa manfaatnya bagi tubuh kita, agar kita menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.